Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara edisi hari ini Rabu 4 Februari 2026 dengan topik evaluasi standar dapur MBG. Untuk membahas nanti lebih lanjut terkait dengan bagaimana evaluasi dapur MBG dan juga seperti apa pelaksanaan makan bergizi gratis di Sulawesi Utara, sudah hadir bersama kami di studio Pak Billy Kareh selaku Kepala KPPG Manado Sulutgo. Selamat pagi Pak Billy. Selamat pagi. Ya boleh di mic-nya dulu Pak. Ya, baik. Selamat pagi, Noni. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di studio untuk membahas terkait dengan standar dapur MBG itu seperti apa. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Bapak Faren Legrand selaku Kepala SPPG Tikala Baru 2. Selamat pagi Bapak. Silakan Pak. Selamat pagi, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di studio. Nah, sebelumnya berdasarkan data yang kami dapatkan, ini mungkin perlu informasi juga, berdasarkan data yang didapatkan terakhir kali itu di Sulawesi Utara sendiri sudah 1.558 sekolah yang menerima MBG ini. Kemudian juga sekitar 170.700 siswa lebih sudah menerima dan kemudian dilayani oleh lebih dari 7 SPPG. Mungkin nanti bisa kita tanyakan kepada Bapak-Bapak bagaimana perkembangannya terakhir kali ya. Nah, untuk itu mungkin kita langsung saja ke Bapak Billy Kareh selaku Ketua KPPG Manado Sulutgo. Bapak boleh digambarkan dulu secara umum seperti apa pelaksanaan MBG di Sulawesi Utara dan juga Sulutgo ya, Sulutgo Manado Pak untuk saat ini. Ya, baik. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Badan Gizi Nasional. Dalam hal ini kami Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado yang membawahi wilayah kerja Sulawesi Utara dan Gorontalo. Jadi kami ini KPPG ini sebelumnya Pak saya jelaskan terkait dengan keberadaan KPPG ya Pak, Ibu. Karena KPPG ini baru ada pada bulan Agustus tahun 2025. Saya beserta teman saya Kasubag TU, saya kepala kantornya, dilantik tanggal 21 Agustus. Sedangkan yang kita ketahui program MBG ini sudah berjalan dari awal tahun 2025. Jadi yang melaksanakan sebelumnya ini kan teman-teman atau SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi mereka yang sudah menjalankan program ini, mereka yang sudah bahu-membahu sampai program ini bisa terlaksana sampai dengan sekarang. Jadi keberadaan kami KPPG ini membantu untuk mengkoordinasikan terkait dengan program ini, terkait dengan bagaimana koordinasi terhadap program ini kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota, juga mengevaluasi keberadaan kami KPPG di sini. Jadi untuk update data terbaru program MBG ini di sini Sulawesi Utara sudah memiliki jumlah SPPG 144 unit. 144 unit SPPG ya, 2 Februari 2026. Data terakhir Pak. Data terakhir tanggal 2 Februari. Dan 144 unit ini dibagi atas dua. Kami bagi sesuai dengan data portal penyediaan dan penyaluran Badan Gizi Nasional. 144 ini ada 126 yang sudah beroperasi, di mana sudah beroperasi sudah menyalurkan makanan ke penerima manfaat. Sedangkan untuk 23 unit SPPG itu dalam tahap persiapan. Dalam tahap persiapan artinya mungkin tinggal menunggu kepala SPPG-nya atau dana yang akan masuk di virtual account. Jadi kita sudah sampaikan itu sudah termasuk dalam jumlah 144 karena tinggal menunggu dana ataupun kepala SPPG itu. Sedangkan untuk penerima manfaat di Sulawesi Utara ini sudah berjumlah 296.727. Kan ini program ini penerima manfaatnya ada siswa 3B,
ibu menyusui, ibu hamil dan balita, dan juga juknis terbaru dari BGN itu nomor 401.1 tahun 2025 ini ada manfaat yang ditambahkan yaitu tenaga pendidik dan tenaga pendidik lainnya. Jadi dari 2.927 itu ada 263.792 siswa serta kelompok peserta didik itu 3B itu ada 20.676 dan tenaga pendidik itu ada 12.102. Oke. Itu di Sulawesi gambaran. Utara, Itu Pak. khusus di Sulawesi Utara. Nah, untuk tenaga pendidik ini apakah sudah running juga, Pak? Sudah. Oh, sudah Ini mulai. sejak tahun 2006 pertama kali kita running tanggal 8 Januari. Januari. Kita sudah mulai mengcover untuk tenaga pendidik. Oke, baik Pak Billy, terima kasih. Itu tadi kan data terbaru ya terkait dengan penerima manfaat, kemudian SPPG yang sudah berjalan. Kemudian juga tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan penerima yang ada 3B, anak sekolah, kemudian juga tenaga pendidik. Nah, untuk pemetaannya itu seperti apa Pak? Kan pasti kebutuhan gizi dari setiap penerima ini berbeda-beda ya Pak. Untuk anak sekolah pasti berbeda, ada anak SD, anak SMP, dan juga SMA. Itu seperti apa pemetaannya? Karena pasti mereka juga kebutuhan gizinya berbeda. Kemudian juga dengan ibu hamil tadi, ibu menyusui, dan juga tenaga pendidik itu seperti apa Pak? Jadi memang dibedakan karena untuk anak sekolah kita bedakan menjadi dua, yaitu porsi kecil dan porsi besar. Ini porsi kecil ini diperuntukkan untuk anak TK, PAUD sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Sedangkan porsi besar itu untuk kelas 4 SD sampai SMA. Jadi perbedaannya itu angka kecukupan gizinya berbeda. Jadi karena kan kita di SPPG ini ada ahli gizi. Jadi tugasnya itu ahli gizi untuk mengatur angka kecukupan gizi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang sudah ditetapkan memang agar supaya membagi perbedaan antara AKG porsi kecil dan porsi besar. Oke, baik Bapak, berarti memang sudah ada porsinya masing-masing yang dipetakan oleh ahli gizi tadi ya Pak untuk setiap penerima manfaat. Iya. Baik, kami ingatkan kembali untuk Anda ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 95835080. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan MBG ini dengan Pak Billy. Kita mungkin ke Pak Fahreng dulu ya Pak, selaku tadi Ketua SPPG di Tikala Baru 2, dekat sekali dengan kita ini. Pak, boleh digambarkan kepada kita seperti apa sekarang sedang berjalannya SPPG Tikala Baru 2, penerima manfaatnya seperti apa, kemudian juga di sana pengerjaan di dapur MBG-nya itu juga seperti apa Pak? Baik, terima kasih untuk kesempatan Bu Noni. Izin pimpinan. Untuk dapur atau SPPG di Tikala Baru 2 itu kami sudah running atau jalan dalam 3 hari ini dan kami telah melayani sekitar 1.105 penerima manfaat. Di situ sudah termasuk TK, PAUD, SD, SMP, SMA, pendidik, dan tenaga pendidik. Saat ini untuk SPP kami tentu masih belum melayani untuk B3 karena harus berkoordinasi kembali. Jadi untuk sementara ada 12 sekolah dengan penerimaan manfaat 1.105. Itu berarti 1.105 itu masih di anak sekolah ya Pak. Berarti tadi untuk yang B3 belum berjalan. Iya. Oh, oke. Pak, ini kan kalau terkait dengan penerima manfaat. Nah, untuk pengadaan bahan bakunya seperti apa Pak di dapur Bapak sendiri? Untuk bahan baku yang ada di SPP kami bekerja sama dengan koperasi. Jadi para supplier itu memasukkan bahan-bahan baku baik bahan mentah maupun bahan kering itu nanti masuk ke koperasi. Kami memberdayakan koperasi yang ada di situ dan nanti koperasi mendistribusikan ke dapur. Nah, ketika sampai di dapur bahan-bahan yang masuk itu akan kami sortir dulu. Jadi dia sortir, kami timbang kembali dengan catatan yang kami perlukan untuk bahan yang akan dipakai. Kami lihat dulu dia punya mutu, apakah layak atau tidak. Nanti kami akan kembalikan lagi kepada koperasi dan nanti koperasi akan menyampaikan kepada supplier-supplier. Jika sampai 3 kali terdapat mutu yang kurang baik, nanti kami akan gantikan dengan supplier-supplier yang lain supaya tetap terjaga mutu dan kualitas dari makanan bergizi gratis tersebut. Begitu Bu. Pak, itu kan kalau dari bahan baku ya, kalau misalnya dari ini sisi
keamanan dari pegawai-pegawainya. Kan juga kita tidak tahu ya apakah nantinya terkontaminasi. Ini kan bahan-bahan yang tentu saja sensitif untuk dibagikan juga ya ke anak-anak seperti itu, Pak. Nah, kalau di dapur SPPG kita, kami memang menerapkan juknis yang sudah telah diberikan, yaitu ketika para relawan ini masuk, kami akan arahkan mereka untuk pergi ke loker masing-masing. Jadi di situ ada loker wanita dan loker pria. Untuk semua barang-barang, aksesoris dan segala macam mereka ditaruh di situ. Setelah itu mereka pergi ke tempat pencucian tangan. Jadi ada SOP di situ, mereka harus pergi cuci tangan dan segala macam, lalu menggunakan APD. Jadi dia dalam sektor pekerjaan, persiapan, pengolahan, pendistribusian, itu semua harus lengkap APD. Oke, baik Pak Farin. Berarti sudah ada juknisnya juga ya sebenarnya dari pusat untuk setiap SPPG. Berarti bukan hanya di SPPG-nya Pak Farin ya, berarti di seluruh SPPG itu menerapkan juknis tadi. Iya. Oke, baik. Pak, karena tadi dari Pak Farin belum running yang 3B, mungkin kita kembali ke Pak Billy ya Pak. Pak, kalau untuk penyaluran 3B ini berarti seperti apa Pak penyalurannya? Kan kalau untuk anak sekolah itu setiap hari untuk makan siangnya mereka. Nah, untuk 3B ini seperti apa penyalurannya Pak? Ini penyaluran untuk 3B ini, jadi SPPG, kami KPPG juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dalam ini yang di lapangan itu ada puskesmas ataupun posyandu. Jadi kerjasama ini ada kader-kader yang ada di posyandu ataupun kader-kader PKK. Mereka yang akan mendistribusikan itu ke penerima manfaat 3B ini. Jadi dari SPPG dibawa di tempat yang sudah disepakati, entah itu di puskesmas atau tempat tertentu yang disepakati, nanti kader-kader ini yang akan membagikan makanan yang sudah disiapkan dari SPPG. Seperti itu, Pak. Itu Pak berarti makanan yang dibagikan sama dengan yang dibagikan ke anak sekolah dalam yang sudah dimasak atau ada bahan mentah? Itu seperti apa Pak? Kalau di kami, iya boleh Pak Farin. Kalau di kami gunakan bahan kering untuk bahan kering. Bahan kering karena di situ ada pilihan, bisa menggunakan bahan mentah, bisa juga bahan kering. Jadi kami memilih untuk menghindari resiko yang lebih besar, kami gunakan bahan kering. Oke, baik Pak Farin, terima kasih. Ya, jadi sebagai tambahannya, mengapa okay. digunakan barang kering? Juga sudah disampaikan tadi supaya ada keamanan pangan di sini, Pak. Karena kan kita tahu untuk kelompok 3B itu sangat-sangat rentan. Jadi kita tidak mengambil risiko menggunakan bahan basah. Untuk itu kita gunakan bahan kering yang nantinya bahan itu kita upayakan agar supaya itu diproduksi oleh UMKM. Dan itu UMKM tersebut juga mendapatkan pemahaman dari ahli gizi, dari SPPG dan ahli gizi agar supaya membuat makanan ataupun bahan yang akan dikasih itu sesuai dengan standar, bukan sekedar dilepas silakan UMKM buat. Ini ada standarnya, ada standar yang ditetapkan juga dan diawasi langsung oleh SPPG tersebut. Oke, baik Bapak, kalau seperti itu berarti memang pembagian untuk tadi yang 3B itu berdasarkan posyandu juga tadi ya Pak, dari posyandu juga. Nah, kalau untuk data-datanya ini didapatkannya apakah dari pihak kesehatan juga untuk ibu hamil ini Pak? Iya, dari pihak kesehatan juga terlibat terkait dengan penyaluran terhadap 3B ini. Dan makanya saya sebut itu ada kader-kader itu posyandu. Tidak dibatasi juga untuk pihak kesehatan, kader PKK, artinya komunitas-komunitas yang ada di tingkat bawah, dalam hal ini tanda kutip bukan tingkat bawah tingkat bawah itu di kelurahan. Iya, yang bisa lebih menjangkau lebih mengetahui kondisi yang ada di daerah tersebut. Baik Pak, berarti dari pihak KPPG menyediakan, nantinya mereka yang akan menyalurkannya seperti itu ya Pak? Ya, dari SPPG yang menyediakan. SPPG-nya ya Pak. Ya baik Pak, ini mungkin sudah ada pertanyaan melalui WhatsApp. Apakah ada pengecekan kualitas makanan sebelum akhirnya makanan didistribusikan ke sekolah? Dari Randy Ranotana. Ini ke Pak Billy mungkin ya, nanti baru kita ke Pak Faren seperti apa. Seperti apa Pak ini? Terkait dengan pengecekan kualitas makanan sebelum akhirnya didistribusikan. Ya, ini sebelum didistribusikan, makanan ini kan harus dimasak. Jadi kita menerapkan standar di mana dari sekitar jam 3 sore ya. Jam 3 sore itu bahan sudah masuk untuk besoknya.
Jadi dari awal ini sudah ada pengawasan, jadi bahan masuk itu harus diperiksa dulu dari pihak SPPG. Nah, dari situ awalnya kita melakukan kontrol terhadap makanan nanti yang akan jadi makanan ini. Jadi dari pengecekan pembersihan bahan makanan, terus dari pengolahan sampai didistribusikan, itu kita harus awasi. Makanya tugasnya kepala SPPG ini, karena kepala SPPG bersama perangkat ahli gizi akuntansi harus standby. Gitu juga ada asisten lapangan ya yang ditugaskan. Mereka harus standby selama proses dari sore hari sampai proses pendistribusian pada besok harinya untuk di sekolah-sekolah dan 3B dan lainnya. Ya. Oke, baik Pak Pili. Ini kita ke Pak Fahri nih, selaku yang di lapangan kan, yang mengetahui seperti apa. Ini seperti apa Pak pengecekan kualitas makanannya dari awal prosesnya? Baik Bu, untuk kami lakukan keamanan pangan itu kami pastikan bukan nanti sudah ada di meja dihidangkan, tetapi kami memang betul-betul pastikan itu sejak seperti Pak Billy katakan, sejak masih bahan baku. Jadi dalam bahan baku itu kami memang pastikan betul-betul kami lakukan sortir untuk menjamin keamanan pangan dari bahan yang nanti akan disajikan kepada para penerima manfaat. Nah, setelah itu sesudah diolah kami juga akan buat sampel. Nah, sampel itu kami ada 2 sampel dari setiap porsi itu akan kami simpan untuk sebagai uji lab nanti jika memang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Juga kami menerapkan ada uji organoleptik. Nah, supaya memang betul-betul memastikan bahwa apa yang keluar dari SPPG menu yang diberikan kepada para penerima manfaat ini betul-betul terjamin kualitas mutu keamanan pangannya. Begitu. Oke, baik Pak Farhan. Berarti memang semuanya sudah sesuai dengan standar yang sebenarnya sudah ada dari pusat ya Pak, seperti itu. Nah, ini ada juga lagi pertanyaan dari YouTube terkait banyaknya keterlambatan distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Adakah kemungkinan ke depannya SPPG dikelola mandiri oleh sekolah atau komite sekolah dan pengawasannya terbuka oleh orang tua siswa? Terima kasih, dari Raziki Akmal Kurniawan. Baik Pak, mungkin boleh dari Pak Billy dulu, ya, seperti apa Pak pertanyaan ini? Terkait dengan pertanyaan ini memang selama ini ada juga dari pihak-pihak kami SPPG memang ada keterlambatan ke distribusi ke sekolah. Jadi keterlambatan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan juga, bukan dari unsur kesengajaan itu. Jadi kami sebenarnya minta maaf. Jadi keterlambatan ini karena juga penerimaan manfaat di Sulawesi Utara ini kan seiring dinamis, artinya bertambah. Data hari ini belum tentu pada besok harinya seperti itu sudah bertambah. Jadi satu dapur itu mengelola atau mendistribusikan makanan itu ada pada 2.500 sampai 3.000 sesuai Yukni seharusnya. Karena kan ini program percepatan pada awal 2025 sudah jalan, jadi masih ada SPPG yang melayani di atas 3.000. Jadi itu salah satu kendala karena semakin bertambahnya penerima manfaat, tentu operasional untuk pengantaran batas waktu itu ada keterlambatan. Itu. Jadi bukan kesengajaan, dan ini tugasnya kita KPPG Badan Nasional agar supaya melakukan pemerataan. Artinya kita ratakan untuk pemanfaat agar supaya merata di 3.000, dan ini sementara kita lakukan. Itu salah satu cara kita menghadapi permasalahan terkait dengan keterlambatan. Juga mungkin terkait dengan operasional yang tiba-tiba kendaraannya bermasalah, artinya tidak disengaja, ataupun bahan baku yang kurang, itu ada kesalahan manajemen dalam dapur, itu yang perlu kita evaluasi memang. Seperti itu. Pak, tapi apakah tadi pertanyaannya akan diserahkan ke komite sekolah? Kalau itu kan kita belum bisa menjawab karena ini kan dari pusat sampai sekarang tetap dapurnya ada di SPPG yang mandiri aglomerasi itu. Berarti sejauh ini adalah mengatasi hal-hal yang tadi ya Pak, terkait dengan yang tidak disengaja, hal yang tidak sengaja tadi. Baik, ini Pak Billy sudah ada telepon masuk. Iya, halo. Sulit bicara. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Dengan Cliff di Motoling. Iya Pak Cliff, silakan Pak. Iya, selamat pagi untuk para BG atau SPPG ya, yang berkompeten, kedua narasumber. Begini, kan marakan beredar yang keracunan kan, habis itu anggaplah ini, makanya ini ada evaluasi yang sangat besar-besaran. Sekedar usul, kalau boleh para pekerja-pekerja, ibu-ibu atau bapak-bapak di dapur, kalau boleh ada
orang tua dari murid atau siswa. Karena dalam artian begini, jadi mereka itu sudah termasuk mengawasi makanan yang akan dikelola itu. Karena nggak mungkin kok orang anak yang menerima manfaat, nggak mungkin orang mau kasih hal-hal yang tidak teringinkan. Orang itu. Jadi mencegah toh, kadang namanya manusia. Supaya ketika ada di tamang-tamang relawan yang caparuni, kotor, orang tegur. Iya. Baik-baik. Karena ada DP anak, dia mengingat DP anak akan konsumsi nanti kan. Iya, baik Pak Cliff. Cukup Pak? Oke, baik, sepertinya cukup ya Pak tadi dari Pak Cliff. Apakah ada lagi ini telepon masuk? Belum ya? Ya, baik Pak Cliff tadi Pak Billy terkait dari Pak Cliff tadi katanya apakah memungkinkan jika misalnya ada orang tua yang mengawasi. Padahal kan tadi sudah kita dengarkan bahwa untuk orang-orang yang masuk ke dalam dapur ini perlu beberapa pengawasan juga ya Pak. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam dapur FBG ini. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada kita dan pendengar agar lebih mengerti terkait dengan standar-standar ini Pak. Ya, terkait relawan ya. Tadi kan terima kasih pertanyaan Pak Cliff sebelumnya. Terkait relawan ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan atau dibataskan untuk orang-orang tertentu. Jadi relawan ini ketika ada SPPG yang akan beroperasional, relawan ini dicari oleh mitra. Dalam hal ini mitra juga bekerja sama dengan kepala SPPG untuk mencari tenaga kerja, itu disebut relawan kita kalau di SPPG. Jadi dipersilakan siapa saja yang masuk, bisa batas umur 50. Batas 50 silakan ketika mengetahui ada misalnya saya, di lokasi saya nanti ada SPPG akan terbangun. Silakan mendaftar. Hubungi bahwa saya siap untuk menjadi relawan. Kalau pekerjaan mungkin orang tua, dia selaku orang tua siswa tidak masalah, silakan. Yang penting relawan itu ada hal-hal yang dipersyaratkan, salah satu umur dan tentunya berbadan sehat, dan hal-hal yang dipersyaratkan nanti itu akan ada semacam penerimaan wawancara dari mitra maupun kepala SPPG. Jadi terbuka untuk umum, bahkan kita dari pihak BGN mencairkan agar supaya relawan itu diambil dari SPPG sekitar, akhirnya memberdayakan masyarakat yang di sekitar. Ini kan salah satu program BGN, bukan hanya sekedar mendistribusi makanan, akan tetapi membuka lapangan kerja. Seperti itu. Iya, baik Pak Billy. Berarti sebenarnya tidak ada batasan siapa saja yang mungkin ingin bergabung jadi relawan itu. Tapi harus melalui tadi pendaftaran, kemudian juga ada wawancara dan persyaratan yang sudah ditentukan ya Pak Billy. Nah Pak Faren, kalau terkait dengan tadi, kalau di dapurnya Pak Faren sendiri ada berapa berarti Pak pegawainya? Makasih untuk tahap 1 ini, sesuai Juknis, dibatasi relawan itu maksimal 30. 30. Jadi untuk melayani porsi di tahap awal ini 1105 itu di dapur kami ada 30 relawan. Dan itu sudah melalui tadi tahapan-tahapan tadi ya Pak, sudah dipastikan? Iya, nah kalau untuk di kami juga relawan itu karena relawan itu diambil dari orang-orang sekitar lokasi, dan kami juga melayani di sekitaran lokasi atau sekolah-sekolah yang dia ada di SPPG terdekat, sehingga memang betul-betul saya sebagai KSPPG menekankan bahwa layanilah atau berikanlah yang terbaik, karena apa yang akan kita layani ini adalah anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak mungkin kita memberikan hal yang tidak maksimal kepada anak-anak cucu kita. Oke. Baik Pak Faren, terima kasih. Ini apakah ada telepon masuk lagi? Ya baik, ada telepon masuk lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, halo, dengan siapa, di mana Pak? Dengan Pak James di Winorangi. Ya baik Pak James, silakan Pak James. Selamat pagi Pak Billy, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih dengan evaluasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para pihak terkait, dan sangat disayangkan yang sudah terjadi, untuk lebih baik lagi ke depannya. Cuman sedikit masukan Pak, kalau boleh untuk airnya yang digunakan di sana untuk dikonsumsi tidak boleh menggunakan air sumur. Kalau boleh air yang steril, yang bersih. Dan yang kedua, bahan bakunya yang sudah jadi kalau boleh ada rekomendasi atau label dari MUI, karena banyak saudara-saudara kita juga yang dari Muslim kan yang menyatakan bahwa ini memang makanan halal.
100%. Dan yang terakhir kalau boleh tidak usah menggunakan sosis dan diperbanyaklah sayur dan buah-buahan. Karena itu menyehatkan untuk anak. Itu hanya masukan saja, Pak. Terima kasih atas kesempatan dari Pak James di Binorengan. Iya, baik Pak Selamat James. Iya, selamat pagi. Ya, baik. Ada lagi kah? Oke, mungkin sebelumnya kita menanggapi dulu Pak terkait dengan tadi saran dari Pak James ya. Yang Pak James katakan tadi terkait dengan air yang digunakan itu jangan air sumur, kemudian terkait dengan tadi bahan-bahannya harus ada label MUI-nya dan juga mengurangi sosis dan makanan-makanan cepat saji mungkin ya tadi maksudnya Pak James. Mungkin kalau ke pertanyaannya kita kembalikan apakah itu sudah diterapkan atau seperti apa? Mungkin Pak Billy dulu. Ya, siap. Ini terkait dengan air. Memang kan semua di daerah ini di Sulawesi Utara tidak semua menggunakan PDAM. Tetap ada juga yang menggunakan air tanah atau air sumur. Tetapi yang kita persyaratkan ketika menggunakan air sumur itu harus ada alat filter. Filter dan juga filter itu digunakan UV agar supaya bisa menjamin kualitas air ini agar supaya tidak ada bakteri yang nantinya akan menjadi permasalahan nanti ketika pengolahan makanan. Dan juga perlu diketahui untuk makanan yang diolah itu tidak menggunakan air sumur. Itu kita menggunakan air yang sudah berlabel air galon misalnya aqua. Jadi untuk pengolahannya kita tidak menggunakan air sumur atau air PDAM. Yang digunakan untuk air sumur atau PDAM itu untuk mencuci peralatan makan atau membersihkan dapur itu. Itu bedanya, bukan kita masak dari air sumur, kita masak menjadi di dalam olahan makanan. Bukan langsung diambil dari air sumurnya kita ya menggunakan Pak. air galon yang berlabel itu. Oke. Kalau untuk tadi terkait dengan makanan cepat sajinya Pak? Ya, memang kita juga mengikuti apa yang sudah diarahkan dari pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional agar supaya terkait menu-menu itu memang tidak sepantasnya untuk digunakan di produk MBG. Jadi kita mengarang agar supaya makanan-makanan lokal itu kita angkat agar supaya menjadi ciri khas juga daerah kan. Dan juga untuk yang pasti untuk kandungan gizinya kita pastikan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, baik Pak Billy. Pak Farhan terkait dengan tadi menu di MBG ini. Kalau di Pak Farhan sendiri itu berarti yang menentukan menunya dari mana Pak? Apakah dari pusat atau dari dapurnya Bapak sendiri? Baik, Bu. Untuk di SPBG kami, untuk prosedurnya, menu-menu tersebut dirancang oleh ahli gizi. Nanti ahli gizi ini akan berkoordinasi dengan kepala koki atau chef di dapur tersebut. Nanti dari kepala chef dan ahli gizi ini sudah buat menu, nanti dianggarkan, angkutan teruskan kepada mitra untuk mencari bahan-bahan tersebut. Nah, seperti itu. Kalau untuk bahan mentah tadi Pak, didapatkannya dari mana? Untuk bahan mentah kami cari dari supplier-supplier lokal atau UMKM yang ada di sekitar. Apakah itu sudah ada kerjasama, bentuk kerjasamanya dengan UMKM lokalnya? Sudah, Bu. Oh, oke. Berarti memang sudah ada kerjasama dengan UMKM lokal untuk memasok bahan makanan dapur MBG ini ya Pak. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak, ngapa kira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang, yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa masih bersama kami di Sulut Bicara dengan topik evaluasi standar dapur MBG dan masih bersama Pak Billy selaku tadi kantor KPPG Manado Sulutgo dan juga Pak Faren dari Ketua SPPG di Tikala 2. Baik, ini kita kembali lagi terkait dengan evaluasi dapur MBG. Pak Billy, saya mau bertanya dulu terkait dengan dapur MBG ini, berarti indikator apa saja Pak yang dilihat untuk mengetahui kualitas dapur MBG ini sudah sesuai dengan standarnya? Kita punya juknis itu yang seperti yang sudah disampaikan, juknis 401.1 tentang pengelolaan tata kelola MBG ini. Jadi terkait indikator ini artinya dalam sisi bangunan dulu ya. Jadi dapur SPPG ini dibangun minimal itu luas bangun 300 sampai 400 meter persegi. Dan tentunya peralatan-peralatan yang nantinya ada di dalam itu harus sesuai dengan standar yang ada. Jadi baik itu peralatan makan, peralatan masak, itu sudah ada standar yang ditetapkan dalam juknis. Jadi ketika tidak memenuhi standar, otomatis kita tidak dari pihak Badan Gizi Nasional tidak akan mengizinkan untuk layak menjadi suatu SPPG seperti itu. Oke, baik Bapak. Itu berarti memang sudah ada juknisnya tadi ya, terkait dengan bagaimana seharusnya standar dari dapur MBG pada setiap SPPG di setiap wilayah. Baik, ini Pak sudah ada pertanyaan dari YouTube dari Ricardo. Dengan banyaknya kasus keracunan yang terjadi akibat kelalaian orang-orang di dapur MBG beserta SPPG, apakah ada proses audit yang dilakukan ke dapur-dapur MBG ini? Kemudian ini juga pertanyaan yang sama, kalau ada bagaimana prosesnya dan apa punishment-nya untuk SPPG yang lalai? Baik Pak, ini mungkin di Sulawesi Utara sendiri ya, baru-baru ini kan di Tomohon ya Pak, baru ada keracunan juga. Dan berdasarkan tadi pertanyaan dari Ricardo ini, seperti apa Pak proses audit yang dilakukan, kemudian apakah ada punishment-nya untuk SPPG yang bertugas ini? Ya, terkait dengan kasus yang sudah terjadi, memang di Sulawesi Utara ini sudah kasus kedua. Sebelumnya pada tahun 2005, akhir tahun lalu kan di Minas Utara. Dan saat ini barusan tanggal 26 Januari itu di SPPG yang ada di Kota Tomohon. Ya, jadi kita menunggu hasil dulu dari pihak terkait dalam hal ini Balai POM. Jadi sampel makanan seperti yang sampaikan tadi, ada sampel makanan diambil dari SPPG ketika diketahui ada kejadian menonjol terhadap para siswa atau penerima manfaat lainnya, kita ambil sampel dan itu diperiksa dulu dari Dinas Kesehatan bersama Balai POM. Kita menunggu hasil. Apakah memang hasil sampel itu dugaan keracunan dari makanan tersebut atau disebabkan oleh hal lain. Dan untuk auditnya kita tetap melakukan penelusuran karena kita bekerja sama dengan Pemda dalam hal ini, karena kan Pemda itu ada Satgas Percatatan Perubahan MBG. Dalam hal setiap kabupaten kota juga provinsi punya satgasnya. Mereka juga terlibat langsung. Audit itu pasti akan diaudit. Karena tim pusat juga pasti akan turun melakukan pendampingan terhadap kepala SPPG yang dapurnya terkena dampak seperti itu. Dan punishment-nya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kalau memang terbukti ada kesalahan dari pihak SPPG-nya ataupun mitranya, pasti akan ada
tindakan dari Badan Gizi Tapi Nasional. berarti sejauh ini belum diketahui penyebabnya dari mana ya Pak? Untuk yang terakhir ya, kali. Yang terakhir kalau terakhir kali kan di Minut hasil labnya itu negatif. Bukan bersangkutan. Oke, baik Pak Ricardo, mungkin bisa menjawab ya terkait dengan bagaimana punishment-nya karena memang sudah dilakukan tapi masih dalam proses penyelidikan. Ya, saya tampaikan Oke. Jadi untuk operasional dapur itu diberhentikan ketika ada kejadian. Oh, begitu Jadi Pak. dihentikan, tidak ada operasional. Tapi itu untuk selamanya atau untuk sementara? Nah, artinya untuk ke penghentian permanen menunggu hasil Yang pembuktian tadi. dulu. Apabila memang disengaja itu pasti ditutup permanen oleh Badan Gizi Nasional. Tapi selama dalam masa penyelidikan ini dia Tidak akan ada diberhentikan. operasi, ya, Oke, itu baik juga. Pak. Tapi itu akan ditutupi dengan SPPG lainkah untuk tanggung jawabnya dia? Itu belum Oh, seperti belum, itu. belum Karena juga SPP lain ketika akan dialihkan juga akan menambah, Yang tadi itu ya Pak, Ya, yang seharusnya nanti- memang harusnya kuotanya segini. ya, akan bertambah pasti kan. oke. Juga akan bisa jadi masalah juga kalau masak sinyal 2.000 ditambah 4.000 akan pasti Berarti untuk sementara tidak memang- akan efektif ya. Untuk kualitas pasti tidak akan terjamin. Oke, baik. Berarti untuk sementara masih diberhentikan ya Masih Pak? diberhentikan sementara. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan dari YouTube, Hedwijas. MBG sangat baik, tapi agaknya terjadi pemborosan karena banyak makanan yang terbuang, termasuk kelebihan-kelebihan akibat anak tidak sekolah, padahal sudah terhitung, agar tidak mubazir bisa dikelola di sekolah yang bersangkutan. Kemudian juga ini dengan catatan diawasi oleh kepala sekolah yang sudah diberi tanggung jawab. Oke baik Pak, ini mungkin ke Pak Farhan dulu ya, yang langsung turun ke lapangan. Ini seperti apa berarti Pak pendataan dari anak-anak di sekolah? Jadi untuk pendataan anak-anak di sekolah kami berikan ya sesuai dengan porsi yang sudah ada kepada kami, datanya kami berikan. Nah, kalaupun ada sisa makanan atau kelebihan makanan itu nanti kembali lagi ke dapur, nanti kami akan proses limbahnya dan saat mungkin beberapa waktu ke depan kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk limbah makanan ini apakah akan diolah menjadi pupuk dan segala macam, kami akan koordinasi ke depan. Pak, ini kan berarti penerimanya ini kan setiap hari ya untuk anak sekolah. Apakah pendataannya juga setiap hari? Untuk pendataan hanya berdasarkan dengan data sesuai Dapodik yang ada. Jadi ketika anak tidak ada, nanti bisa dicarikan solusi oleh pihak sekolah apakah diantarkan ke rumah atau anaknya guru orang tua dari murid tersebut yang mengambil. Oke, mungkin berarti makanya tadi ada tadi yang ternyata tidak hadir, akhirnya kelebihan makanannya karena tidak didata setiap harinya dari pihak SPPG-nya ya Pak. Iya. Oke, baik Pak. Iya, Pak Billy tadi Ya, ada saya Pak? mau tambahkan ya karena ini juga menarik. Saya juga punya anak yang sekolahnya sudah tercover MBG. Jadi begini, apalagi di pihak sekolah ini. Jadi kan kita ini punya anak-anak ini belum tentu mereka suka dengan makanan. Artinya belum ada kebiasaan karena kan ini program ini baru setahun. Jadi ini butuh juga bantuan para guru atau tenaga pendidik agar supaya mengedukasi agar supaya makanan itu bisa dihabiskan karena menjelaskan apa manfaat dari nasi, dari sayur, dari buah ini. Artinya ada edukasi agar supaya anak-anak bisa terbiasa. Ini kan karena masalah anak enggak suka, enggak dimakan. Jangan kita berharap agar supaya itu tidak berlangsung terbiasa di sekolah, tidak suka makanan yang dirasa tidak enak, tidak makan. Jadi tentunya harus ada dorongan juga dari pihak guru supaya menjelaskan bahwa ini makanan ini sudah dihitung angka kecukupan gizinya. Terserah gimana cara penyampaiannya, itu juga menjadi PR bagi kita agar supaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan bisa mengedukasi terhadap membantu program MBG seperti itu. Mungkin jadi salah satu tantangan juga ya Pak, karena kan anak-anak susah juga makan nih biasanya Pak, kemudian disuguhkan dengan sayur yang mungkin mereka tidak suka, buah yang biasanya mungkin makanannya makanan yang cepat saji kan Pak, mungkin jadi salah satu PR seperti Pak Billy katakan tadi, benar sekali sih Pak. Oke baik Pak, terima kasih, ini sudah ada telepon masuk lagi. Ya baik, selamat pagi. Selamat pagi, sebut bicara. Iya selamat pagi, dengan siapa di mana? Ini Pak Buts. Iya baik. Di Minasa Utara, Mas. Ya baik Pak Buts dari Minasa Utara. Silakan Pak Buts. Selamat pagi narasumber ya. Nah, kami sebagai masyarakat mensupport program MBG, program Pak Presiden dan Wapres. Hanya saja setelah dievaluasi kami melihat memang setelah kami ikuti ada beberapa SPPG yang setelah dievaluasi
tidak memenuhi syarat seperti ventilasi udara dan drainasenya, sirkulasi udara tidak baik, drainase air apa dan sebagainya belum memenuhi syarat. Kami kira sejak awal mereka sudah begitu. Menjadi pertanyaan kami, kenapa mereka yang dimenangkan, sedangkan awalnya kan sudah dilihat mengenai kondisi keberadaan dapurnya. Kemudian setelah dievaluasi kami juga mengikuti wadah tempat makanan dan juga wadah tempat masaknya itu masih ada temuan yang tidak memenuhi syarat. Nah ini seperti ada permainan. Artinya SPPG yang belum layak itu janganlah diikutkan, karena itu rentan dengan hal-hal yang terjadi seperti saat ini. Keracunan yang ada di Minahasa Utara memang memberi trauma ya. Saya memberi ini masukan, kalau itu saya itu di SMA Air Madi, di SMA Negeri 1 Air Madi sampai sekarang dia tidak pernah ambil. Kami ingin memberi masukan kepada penyelenggara bagaimana kepada anak-anak yang sudah trauma ini diberi edukasi. Mungkin mereka bisa diajak ke dapur SPPG, memperlihatkan kesterilan dapur SPPG. Dikasih lihat airnya bagus, drainasinya air apa dan ventilasinya, wadah-wadahnya, wadah tempat dan lingkungan lah. Karena masih ada juga bahan makanan yang diletakkan di atas lantai saja. Bahan makanan yang dipesan dari pasar setelah dievaluasi masih ada yang baik Pak Buts, di atas lantai. Itu ada di mana Pak Buts? Ya itu ada, bisa buka di berita. Di berita itu ada. Saya dapat ini hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang tidak memenuhi syarat. Bahan baku itu kan tidak bisa hanya dilepas di atas lantai. Lantainya itu kan tidak bersih. Kami kira hal-hal seperti itu segera. Dan tetap kami mensupport program ini untuk berjalan. Ada masukan juga ya. Satu SPPG kalau sampai 2000 porsi atau 3000 itu kewalahan. Kami kira agar supaya cepat baik Pak Buts, untuk makan dan mereka menyajikan, dikurangi dari 2000 dikurangi biar efisien. Itu aja. Tetap semangat Pak. Baik Pak Buts, terima kasih Pak Buts dari Minahasa Utara. Ada lagi yang menelpon? Satu lagi kita terima telepon. Baik, halo. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat pagi Indonesia. Dengan Mbak siapa ini, Kang? Iya, selamat pagi. Bapak dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Oke, masalah MG itu ini. Yang dua tapi singkat ada kita mau tanya hanya dua. Yang pertama, Pak. Setiap sekolah itu Pak, pertanyaan Pak narasumber yang paling spang. Yang saya mau tanya, yang pertama itu kira-kira setiap satu sekolah itu kira-kira berapa kontribusi yang masuk? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini kan kita ini bikin segala sesuatu ini harus bertanggung jawab penuh? Itu satu. Yang kedua, apakah orang semua ini sampai 1,5 tahun ini anak-anak ini sudah sehat semua, imunnya sudah bagus, tingginya sudah ini, itu orang harus berpikir itu. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Sartono. Ini kita sudah menerima 2 telepon ya Pak. Tadi yang pertama dari Pak Buts dari Minahasa Utara. Ini terkait sama dengan topik kita, evaluasi standarnya seperti apa dapurnya. Apakah masih ada kata Pak Buts yang belum sesuai tadi Pak, yang sudah disebutkan dengan Pak Billy dan Pak Faren. Tadi kan ada beberapa memang standar yang harus dipenuhi oleh setiap dapur MBG ini. Tadi Pak Buts mengatakan masih ada beberapa yang belum sesuai. Kemudian dari Pak Sartono itu terkait dengan setiap satu sekolah berapa yang masuk tadi ya Pak, terkait dengan MBG ini, dan juga apakah semua anak sudah sehat setelah 1,5 tahun berjalan. Ini mungkin lebih ke apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak dari MBG ini. Mungkin dari Pak Billy dulu Pak, tadi pertanyaan dari Pak Buts Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Buts terkait dengan topik kita ya, evaluasi standar dapur MBG. Memang tidak ditutupi bahwa SPPG yang ada di Sulawesi Utara pada umumnya bukan berarti sudah bagus semua. Artinya karena kan ini program berjalan dari tahun lalu dari Januari, program percepatan,
Untuk itu kami kantor pelayanan pemenuhan gizi Manado bekerja sama dengan teman-teman SPPI melakukan evaluasi di mana untuk dapur-dapur yang tidak memenuhi standar atau masih kurang itu kita arahkan untuk melakukan renovasi dan dalam renovasi itu kita berhentikan operasionalnya. Berarti memang ditemukan ya Pak? Ya, memang ditemukan. Jadi ini butuh pengertian dari investor atau kita sebut mitra yayasan agar supaya mengikuti standar yang ada. Karena kita harus berhentikan sementara dan melakukan perbaikan apabila mau masih menjadi mitra BGN. Kalau tidak, kita tutup. Jadi otomatis harus mengikuti standarnya dan itu memang mitra melakukan karena memang evaluasinya jalan. Kita bersyukur mitra juga pengertian bahwa karena kan program itu tujuannya untuk kualitas gizi anak-anak kita, jadi itu dilakukan oleh para mitra dan memang untuk dapur-dapur yang ada ini kita terus melakukan monitoring dan evaluasi. Itu gunanya atau kita keberadaan KPPG ada di sini. Dan untuk masalah ini ya terkait ini Pak, apakah semua anak sudah mendapatkan manfaat ini? Apakah itu juga ada evaluasi dari KPPG sendiri Pak? Ya, terkait dengan evaluasi penerima manfaat. Jadi kan kita memiliki data. Data kantor KPPG ini selalu update data terkait data penerimaan manfaat. Kita mintakan setiap minggu itu kepada Kepala SPPG melalui koordinator wilayah yang ada di wilayah masing-masing kabupaten kota. Nah, di sini kita kan dapat melihat bagaimana jumlah penerima manfaat yang ada di suatu daerah itu, kita lihat apakah sudah tercover semua atau belum. Nah, dalam hal ini kalau memang belum, kita tanyakan ke Kepala SPPG kenapa belum di cover. Nah, ini juga yang menjadi tugas dari Kepala SPPG supaya yang belum tercover silakan turun ke sekolah-sekolah, tanyakan apakah siap untuk menerima program MBG. Kalau memang pihak sekolah siap menerima, kita cover untuk diberikan MBG. Seperti itu. Oke, baik Pak Billy. Pak Faren, kita ke Pak Faren dulu. Tadi terkait dengan kualitas dapur MBG-nya Pak. Ini kan baru berjalan baru yang di Tikala 2. Berarti sudah ada proses sebelum akhirnya terpilih menjadi salah satu dapur MBG ini. Itu Pak seperti apa kemarin prosesnya sampai memang disahkan dan memenuhi standar dari dapur Bapak sendiri? Baik, Bu, untuk SPPG kami itu sudah pengajuan memang dari bulan Juli tahun lalu dan baru bisa di-approve 100% hingga running sudah berjalan 3 minggu ini. Jadi ada renggang waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan. Memang betul-betul setiap fasilitas, setiap relawan yang akan dipilih untuk bekerja di sana memang betul-betul di sortir sebaik-baiknya sehingga memang kualitas yang ada di SPPG terlebih khusus SPPG Tikala Baru 2 itu memang benar-benar yang terbaik. Untuk dapurnya juga ya berarti sudah ada proses tadi seleksi tadi Pak. Iya. Oke. Berarti pada saat pemeriksaan itu dari pihak mana Pak? Pemeriksaan dari dapurnya sebelum akhirnya disahkan. Nah, untuk pengesahan itu yang pertama untuk SPPG itu ada di bawah yayasan. Jadi perkembangan pembangunan dan segala macam itu pertama yayasan tersebut yang yayasan menjadi naungan mitra yang akan mengawasi. Sesudah itu nanti diberikan kepada BGN. Dalam hal ini ada petugas-petugas survei yang akan dipilih untuk melihat apakah benar-benar apa yang ada di lapangan itu sesuai memenuhi standar tadi. Itu nanti petugas survei akan menyampaikan kepada pimpinan dan pimpinan yang akan menyetujuinya. Karena memang juga rentangnya selama itu ya Pak, tadi dari Juli ya? Iya, dari Juli dan baru berjalan ini baru bulan Februari. Iya, Februari. Oke, baik. Ya baik Pak, ini kita ada pertanyaan lagi dari WhatsApp. Bila ada penerima yang memiliki intolerir pada beberapa jenis makanan, bagaimana lembaga penyedia MBG meresponnya? Arif dari Komo. Iya Pak Billy. Seperti apa Pak ini? Nah, seperti itu. Ini yang butuh komunikasi antara pihak sekolah dan Kepala SPPG. Artinya bagi siswa yang memang ada intolerir terhadap makanan itu disampaikan ke pihak sekolah dulu. Nanti disampaikan ke Kepala SPPG atau SPPG yang bersangkutan bahwa menu-menu ini tidak bisa untuk siswa ini. Nanti dari SPPG akan menyesuaikan kira-kira bisa menu apa yang bisa diterima oleh siswa itu. Nah, jadi agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada siswa itu, tetap diberikan menu sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu. Oke. Baik, Pak Feren sebagai pelaksana apakah sudah ada
ditemukan siswa yang ternyata ada beberapa bahan yang tidak boleh di ini? Nah, ketika kami mau pergi untuk mengadakan MOU dengan pihak-pihak sekolah, kami memang sudah mendata berapa yang alergi dan untuk menu-menu apa saja. Sehingga kami memang menyesuaikan menu untuk sekolah-sekolah penerima manfaat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oh, justru itu didata di awal berarti ya? Iya, oke, untuk mencegah. Oke, baik Pak. Dan jadi ini butuh juga perhatian dari orang tua. Artinya orang tua bisa menyampaikan itu ke pihak sekolah. Jangan sampai ini tidak diberitahukan ketika ada intoleran terhadap satu bahan makanan itu terjadi ke siswanya atau anaknya. Ini butuh komunikasi ketika akan diketahui bahwa sekolah ini akan menerima produk MBG. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan anggaran Pak, untuk kesiapan anggaran dan logistik MBG di Sulut untuk jangka menengah seperti apa Pak berarti? Kalau kesiapan anggaran, ini kan anggaran masih dari bagian pusat langsung yang untuk mentransfer, karena ini tidak lewat kita kantor KPBG, kita hanya membantu mengawasi, dan ini langsung turun ke pihak SPPG bersama dengan yayasan. Jadi untuk anggaran itu sampai saat ini memang masih tercover. Jadi setiap kepala SPPG, mungkin nanti akan dijelaskan secara rinci oleh kepala SPPG ya, akan ada dana yang sudah tersedia untuk nanti operasional SPPG dalam jangka waktu per periode deh. Per periode itu 2 minggu. Ya. Oke, baik Pak Farhan, mungkin boleh dijelaskan tadi? Baik, terima kasih. Untuk dana itu memang betul, seperti pimpinan sudah sampaikan bahwa dalam satu periode 2 minggu itu dari BGN langsung akan memberikan dana bumper bantuan pemerintah berupa ada beberapa pembagian. Yang pertama itu untuk bahan baku, dan yang kedua untuk operasional, dan yang ketiga untuk insentif mitra tersebut. Jadi itu memang sangat cukup, dan ketika sudah ada di bawah 100 juta itu akan di top up secara langsung. Baik Pak, itu tadi 2 minggu ya? Siap. Oke, 2 minggu tadi ya, maaf. Oke, baik. Berarti itu sudah ada anggaran dari pusat dan nanti dikelola di SPPG-nya ya Pak. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari WhatsApp dari Kristo Wanasa. Untuk personil juru masak, apakah harus memiliki background dari pendidikan tertentu? Pak Billy, ini seperti apa? Apakah dari pendidikan tertentu juru masak tadi? Juru masak tentunya kita mengambil tentunya yang sudah berpengalaman dalam hal mengolah makanan atau memasak. Karena kan juga juru masak ini nantinya akan bersertifikat, harus memiliki sertifikat koki atau chef. Oke, berarti tetap ada persyaratan itu ya Pak? Ya, kalau persyaratan di lapangan biasanya dari kepala SPP gimana? Gimana Pak? Boleh Pak Kalau Farhan? di kami merekrut anak-anak yang lulusan SMK Tata Boga dan yang sudah memiliki pengalaman di restoran ataupun di hotel selama 1 tahun. Oke, baik Pak Farhan. Ini kita kembali lagi ke topik kita terkait dengan evaluasi standar dapur MBG. Pak Billy, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga ya sebelum kita mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini. Berarti apa Pak yang Bapak temukan selama kurang lebih sudah berapa bulan ya Pak ini kalau dari KPPG tadi ya? Iya. Yang Bapak temukan yang paling krusial untuk evaluasi standar di dapur MBG ini Pak? Karena kan dasarnya dari sana ya Pak dulu. Ya. Ya. Yang kita temukan itu masalah terkait dengan sarana prasarana yang selayaknya sudah dipenuhi oleh mitra atau yayasan terkait dengan sarana prasarana ini yang akan mendukung program MBG ini. Artinya hal-hal yang perlu diperbaiki kita arahkan untuk perbaiki selama itu tidak mengganggu proses operasional. Kalau sudah mengganggu operasional berarti kita harus tutup sementara dan silakan perbaikan untuk dapur-dapur yang memang kita anggap ini sudah di luar dengan apa yang harusnya dilakukan oleh mitra ataupun yayasan seperti itu. Dan untuk tenaga-tenaga misalnya relawan seperti yang disampaikan tadi, itu harus memang benar-benar relawan ini kalau mau berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti ketentuan yang sudah ada di dalam Juknis juga. Artinya tidak seenak-enak mendaftar terus masuk terus melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti kita akan langsung keluarkan, Bu. Itu yang menjadi poin penting terhadap relawan. Juga terkait itu pihak sekolah ataupun dukungan untuk dari pihak pemerintah, karena kita ini butuh kolaborasi dari pemerintah. Artinya di sini kita karena kita berkolaborasi ada upaya agar supaya pemerintah juga
membantu atau mendukung program ini melalui perangkat-perangkat daerah terkait. Karena di sini ada dinas kesehatan, dinas pangan, dinas pendidikan, ataupun daerah perangkat daerah terkait nanti yang akan berkolaborasi dengan kita BGN. Untuk itu kita butuh suatu dukungan, dan puji Tuhan selama ini baik pemerintah provinsi maupun kota sangat-sangat aktif dalam mendukung program yang sudah berjalan di Sulawesi Utara ini. Oke, Pak Billy, apakah tenaga dapur ini mendapatkan pelatihan keamanan pangan seperti itu, Pak? Ya, sebelum berdapur operasi, ini tenaga relawan ini mendapat pelatihan dulu. Ini pelatihan penjama makanan. Itu dilakukan pelatihan oleh dinas kesehatan sebelum beroperasi. Jadi sebelum mereka bekerja, mereka mendapat pelatihan dari dinas kesehatan, penjama makanan. Iya. Oke, Pak Faren, kalau dari Pak Faren seperti apa, Pak? Berarti apakah sudah menerima pelatihan juga? Untuk di SPP kami sebelum beroperasi memang diwajibkan untuk mengadakan pelatihan. Oke, baik Pak. Berarti ada pelatihan itu, kita boleh tahu ada pelatihan apa saja berarti dari itu yang menyediakan memang mitra, Bu. Dan mitra memang sudah, sebelum kami ditempatkan di situ memang mitra sudah sediakan. Jadi sudah ada pelatihan sebelumnya. Oke, baik Bapak. Bapak, ini mungkin bagian dari terakhir ya, sudah 5 menit lagi kita akan mengakhiri terkait dengan evaluasi standar dapur MBG. Mungkin kita ke Pak Billy ya, Pak. Berarti terakhir, Pak, harapan Bapak mungkin dan pesan ya untuk masyarakat Sulawesi Utara juga terkait dengan dapur MBG ini, Pak, seperti apa? Dan juga penerima manfaat untuk MBG ini. Harapannya program ini merupakan program dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Tentunya program ini sangat baik kami. Jadi mohon dukungan baik pemerintah, masyarakat, mitra yayasan, karena tanpa mitra dan yayasan ini program ini tidak akan jalan, karena mereka bukan satu investor. Jadi untuk itu terkait dengan program ini, agar supaya butuh dukungan dari yang sudah saya sebutkan tadi, agar supaya kita bisa memberikan pemenuhan gizi kepada penerima manfaat ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Karena yang kita inginkan juga masa depan bangsa atau masa depan anak-anak kita ini bisa terjamin nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, menjadikan generasi emas tahun 2045. Oke, baik Pak Billy. Kalau dari Pak Faren, sebelum penutupan atau statement terakhir, Pak, selama sudah hampir 3 hari berarti ya, apa Pak yang ditemui tantangan yang paling berat dalam pelaksanaan ini sebagai pelaksana, Pak? Untuk tantangan yang paling berat itu ya adaptasi. Adaptasi dari para relawan yang sebelumnya mungkin mereka belum diedukasi tentang kebersihan, tentang gizi. Jadi ketika datang mereka untuk baik pengolahan, persiapan, dan distribusi harus cuci tangan dulu, harus menggunakan APD, sedangkan waktu di rumah mungkin sebelum program ini dan bekerja dalam SPPG itu mau masak, tinggal masak saja, tidak perlu pakai ribet, pakai hairnet, pakai sarung tangan dan segala macam. Jadi hal yang paling menjadi tantangan untuk awal-awal ini adalah itu, adaptasi. Adaptasi itu ya Pak tadi. Ya baik, terima kasih Pak Billy, terima kasih Pak Faren sudah bergabung bersama kami di Sulut Bicara dalam topik evaluasi standar dapur MBG. Terima kasih juga kepada penelpon yang sudah bergabung, dan mohon maaf apabila masih ada yang belum bisa kami respon untuk dialog pada pagi hari ini. Saya Nyonya Oktavia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat jumpa kembali di Sulut Bicara selanjutnya. Radio Republik Indonesia, kita Indo.